Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ima, dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia SMK kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang keterampilan menganalisis. Nah, untuk dapat terampil menganalisis, maka sebelumnya kalian harus memahami teori-teori pengetahuan tentang laporan hasil observasi. Kalau teorinya paham, maka keterampilan menganalisisnya pun akan semakin lancar. Nah, anak didikku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi latihan soal dan analisis. Jadi sebelum kita berlatih, kita pegang dulu, kita coba dulu ketahui kata-kata kunci dalam menganalisis itu seperti apa, agar analisis kita itu tepat dan cepat gitu kira-kira. Nah, hari ini kita akan belajar tentang analisis struktur dan isi LHO, jenis dan jumlah frasa, afiksasi, analisis kalimat definisi dan deskripsi, serta analisis kalimat simpleks dan kompleks. Langsung saja, yang pertama kita belajar tentang struktur dan isi LHO ya. Nah, jika ada soal seperti ini, oke. Untuk variasi soal itu bermacam-macam ya. Saya hanya menghadirkan beberapa versi atau variasinya. Jika ada soal seperti ini, tentukanlah struktur teks LHO dari kutipan teks berikut ini, bla 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 gitu ya. Nah, kata kuncinya kita lihat dulu. Untuk pernyataan umum, ingat, di sana terdapat kalimat definisi atau pengertian. Kemudian deskripsi bagian ada tentang kalimat deskripsi. Di situ tergolong atau cirinya adalah ada pengelompokan dan ciri khusus gitu. Ini urusannya dengan mata biasanya. Kemudian yang terakhir ada deskripsi bagian. Ini biasanya ada kata-kata manfaat atau sinonimnya. Nah, kita lihat di sini. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove dan seterusnya sampai kata darat. Nah, kita cek dulu. Di situ ada kata-kata merupakan, adalah, disebut juga dengan. Nah, itu adalah bagian contoh dari verba definitif. Jadi teman-temannya adalah, yakni, yaitu merupakan. Nah, seperti yang kemarin kita lakukan, kita harus bisa membalik strukturnya. Jadi sebelum dan sesudahnya kita tukar. Nah, kalau bisa, di situ ada kalimat definisi. Berarti seimbang ya kalau ditukar. Jadi jawabannya adalah kutipan teks tersebut adalah bagian struktur pernyataan umum. Ingat, di dalamnya ada kata verba definitif yang kalau sebelum dan sesudahnya dibalik, maka makna bisa saling menggantikan. Seperti itu. Nah, ingat, mengecek ulangnya dengan membalik frasa atau klausa sebelum dan sesudah verba definitif. Oke, gampang kan? Ya, lanjut kalau begitu. Nah, kalau yang seperti ini, tentukan isi teks LHO. Kalau dikatakan isi, berarti sama dengan kita mencari gagasan pokoknya. Ingat, gagasan pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Kalau enggak di awal, ya di akhir. Nah, kuncinya, cari kalimat utama. Ingat ya, kalau enggak di awal, di akhir. Kemudian, ringkaslah kalimat utama dengan memilih variasi 1, 2, 3, 4. Nah, silahkan kalian coba pilih variasi itu. Nah, di situ kalimat utamanya, tinggal kalian pilih variasinya. Kita coba variasinya. Jika kalian memilih menghilangkan beberapa kata dari kalimat utama tersebut, jadinya minuman dapat disajikan hangat maupun dingin. Jika variasi kedua, kalian bisa menjadikannya
Minuman bisa disajikan hangat maupun dingin. Jadi ada sinonim kata dapat menjadi kata bisa. Kemudian yang ketiga, penyajian minuman bisa dingin maupun hangat. Ini membalik strukturnya. Kemudian yang keempat, ada penyajian minuman sebentar, bisa memakai es maupun hangat. Bisa memakai es, ini maksudnya dingin, berarti reverse to ya, kembali ke atau menggunakan kata ganti. Seperti itu, jadi tinggal pilih variasinya yang mana. Oke. Nah, variasi-variasi ini memang sesuai kreativitas kalian dalam membuat gagasan pokok. Nah, kita masuk ke jenis dan jumlah frasa. Bentuk soalnya seperti ini. Tentukan jenis dan jumlah frasa pada kalimat berikut. Si kucing telah memakan seluruh tikus di dekat rumahnya. Awas kata kuncinya. Tingkatkan sensitivitas terhadap struktur kalimat. Mana S, mana P, mana O, mana K. Seperti pertemuan kemarin. 2. Mampu menentukan kata inti setiap frasa. Mengapa? Karena kata inti itu akan berpengaruh terhadap nama frasanya. Nah, seperti di bawahnya ya, menggolongkan kelas kata dan menamai frasa. Oke. Nah, ini strukturnya. Si kucing S telah memakan P, seluruh tikus O di dekat rumahnya K. Kita lihat intinya. Inti subjeknya adalah kucing, berarti dia berupa kata benda. Inti predikatnya adalah memakan, berarti dia adalah kelas kata verba. Seluruh tikus, berarti inti katanya tikus dan itu nomina. Di dekat rumahnya intinya di, berarti preposisi ya. Maka namanya adalah frasa nomina, frasa verba, frasa nomina, dan frasa preposisional. Oke, jadi itu saling berhubungan. Nah, berarti si kucing itu frasa nomina, telah memakan itu frasa verba, seluruh tikus itu frasa nomina, di dekat rumahnya frasa preposisional. Itu artinya di dalam kalimat tersebut terdapat 2 frasa nomina, 1 frasa verba, dan 1 frasa preposisional. Nah, lanjut ke afiksasi. Nah, seperti ini. Analisislah proses afiksasi dan jenis kata berimbuhan dalam kalimat berikut. Setiap jam istirahat, Ihsan selalu menyantap makanan yang dia bawa dari rumah. Kunci analisisnya, mendata kata berimbuhan, berarti kata-kata yang ada imbuhannya. Menggolongkan kelas kata berimbuhan, menguraikannya menjadi kata dasar dan imbuhannya, menggolongkan kelas kata dasarnya, dan mengetahui fungsi imbuhannya. Saya hadirkan ya. Ini kata-kata yang berimbuhan. Selain ini adalah kata dasar. Nah, kita hadirkan dalam bentuk tabel. Kita pindah ke sini ya. Menyantap dan makanan. Jenis kata berimbuhan menyantap berarti dia termasuk kata kerja atau verba. Imbuhannya ada me, variasi ny, meny. Kalau dilihat kata dasarnya, santap. Nah, jenis kata dasarnya adalah verba. Dari sini kita tahu bahwasannya pada kata menyantap, fungsi afiksasi atau imbuhannya adalah mengubah dari kata kerja verba menjadi verba. Oh, berarti ini sama. Masih satu jenis. Kita lihat yang kedua. Makanan. Jenis kata berimbuhannya nomina. Imbuhannya akhiran an atau sufiks an. Kata dasarnya makan, ya. Kemudian jenis kata dasarnya makan itu kata kerja. Oh, berarti verba. Nah, berarti dari kata makanan
kita bisa tahu dengan imbuhan atau akhiran an dengan kata makanan mengubah kata kerja menjadi kata benda. Nah, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke analisis kalimat definisi dan deskripsi. Ini agak mudah dibandingkan sebelumnya ya. Analisislah kalimat di bawah ini, manakah yang termasuk kalimat definisi dan mana yang deskripsi. Dari sekian kalimat, kita lihat kata kuncinya. Yang paling mudah adalah mengecek keberadaan verba definitif adalah merupakan dia itu. Jika ditukar itu posisinya sama, maka kalimat definisi. Tapi kalau tidak bisa, maknanya berbeda, berarti kalimat deskripsi. Dan jika hanya berupa ciri fisik, berarti dia masuknya gampang kalimat deskripsi. Mengapa? Karena urusannya dengan mata, gitu ya. Nah, kita cek dulu yang paling mudah. Kita kelompokkan, oh ada kata merupakan, ada kata adalah. Oh itu verba definitif berarti. Tinggal kita cek, kita balik. Psikologi taruh belakang, ilmu yang mempelajari kejiwaan, manusia secara mendalam taruh depan. Ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia secara mendalam merupakan psikologi. Oke, berarti seimbang ya, bisa saling menggantikan. Berarti dia kalimat definisi. Ini yang ada verba definitif juga, kita tukar posisi juga. Guru taruh belakang, profesi taruh depan. Profesi yang sangat mulia adalah guru. Sama nggak ya? Bisa saling menggantikan nggak ya? Apa yang mulia itu cuma guru? Tentu tidak. Ada dokter, ada polisi, ada masih banyak kan profesi lain. Itu artinya kalimat ini adalah kalimat deskripsi. Jadi walaupun dengan kata adalah, tapi kalau ditukar tidak bisa sama maknanya, maka dia kalimat deskripsi. Nah, sisanya karena hanya ciri fisik, Masjid Baitur Rahman dikelilingi 4 menara besar. Ini bisa dilihat dengan mata ya. Daun menempel pada batang, warnanya ini juga dengan mata. Nah, itu kalimat deskripsi. Lebih mudah mana yo? Definisi atau deskripsi. Nah, kita coba-coba latihan ya. Nah, yang terakhir adalah analisis kalimat simpleks dan kompleks. Biasanya dihadirkan dalam satu paragraf dengan beberapa kalimat. Di sini kelihatan ada 4 kalimat ya. Kita lihat kata kuncinya. Sensitiflah terhadap struktur. Mana S, mana P, mana O, mana K. Yang terakhir, yang paling mudah adalah jika terdapat konjungsi, jika tidak terdapat konjungsi, otomatis dia simpleks, simple, pendek gitu ya. Jika terdapat konjungsi, maka otomatis kalimat kompleks. Kita cek konjungsi kalau begitu. Di kalimat kedua, mereka dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam serta mempunyai tenaga yang amat kuat. Ada konjungsi serta. Dan yang keempat, betina-betina beruang madu menyusui bayi mereka setelah beranak. Di situ juga ada konjungsi. Otomatislah berarti kalimat 2 dan 4 adalah kalimat apa? Ya, kalimat kompleks. Nah, ini seperti ini ya. Berarti 2 dan 4 itu kalimat kompleks, 1 dan 3 itu simpleks. Mengapa simpleks? Karena simple, predikatnya cuma satu gitu ya. Dibuktikan dengan tidak ada konjungsi. Seperti itu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ingat, teori harus kita kuasai sehingga keterampilan menganalisis lebih teliti. Jangan lupa belajar bahasa Indonesia, belajar tentang kehidupan, belajar menyeimbangkan pikiran dan perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.